Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyetaraan reaksi redoks, metode perubahan pilok pada suasana basa. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas metode perubahan pilok pada suasana asam, sehingga pada kesempatan ini kita akan lebih spesifik membahas penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode perubahan pilok pada suasana basa. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode perubahan pilok dengan benar, khususnya pada suasana basa. Untuk langkah-langkahnya pada dasarnya akan sama seperti pada suasana asam, jadi hanya ada langkah kelima yang membedakan, yaitu setarakan muatan dengan OH-. Untuk lebih jelasnya kita menggunakan contoh soal sebagai berikut. Di sini ada contoh soal pada suasana basa. Yang pertama kita lakukan yaitu langkah pertama, tentukan pilok atom yang mengalami perubahan pilok. Seperti biasa kita akan lebih bisa memprediksi pilok yang berubah itu pada atom-atom yang selain H dan O. Pada kasus ini yaitu Mn dan C. Sehingga di sini Mn, C ini saya beri warna lain agar mempermudah bahwa atom inilah yang mengalami perubahan pilok. Adapun nilai piloknya berdasarkan aturan pilok yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya, kita bisa mendapatkan nilai pilok dari Mn sebesar plus 7, C yang kiri plus 3, Mn yang kanan plus 4, dan C yang kanan plus 4. Langkah selanjutnya yaitu menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan pilok. Di sini atom yang disetarakan adalah Mn dan C. Kita lihat Mn di ruas kiri sebanyak 1, Mn di ruas kanan juga 1, berarti ini sudah setara. Sedangkan C di ruas kiri sebanyak 2, kanan 1, sehingga di sini perlu penyetaraan yaitu 2, sehingga C di ruas kiri dan kanan sama. Selanjutnya di langkah ketiga yaitu menentukan penurunan dan kenaikan pilok. Dari langkah kedua kita tulis ulang dan nilai piloknya kita masukkan, sehingga kita bisa mendapatkan nilai kenaikan dan penurunan pilok. Di sini misalkan untuk Mn mengalami penurunan. 7 plus ini adalah miliknya Mn dan Mn-nya cuma 1, sehingga nilainya adalah plus 7. Mn yang kanan plus 4, Mn-nya cuma 1 berarti plus 4, sehingga 7 ke plus 4 ini turun 3. Sedangkan untuk C, hati-hati kalau kita langsung seolah-olah ini akan menjadi kenaikannya sebesar 1. Padahal karena C-nya ada 2, sehingga plus 3 kalikan 2 plus 6, plus 4 kalikan 2 adalah plus 8, sehingga terjadi kenaikan sebesar 2. Selanjutnya untuk langkah keempat yaitu perkalian silang koefisien. Yang dimaksud perkalian silang koefisien adalah di sini turun 3 naik 2 disilang, sehingga Mn yang mengalami turun 3 akan dikalikan 2, sedangkan yang C yang mengalami naik 2 akan dikalikan 3. Hasil perkalian silang 2 terhadap Mn dan 3 terhadap C. Hati-hati, C yang sebelah kanan ini karena ada koefisien 2 kalikan 3 akan menghasilkan 6. Langkah kelima, setarakan muatan dengan OH-. Dan ingat, OH- selalu masuk ke ruas yang besar. Untuk mengetahui besarnya muatan, maka dari langkah keempat ini bisa kita lakukan perhitungan muatan. Di sini MnO4- ini bermuatan 2- karena ini koefisiennya 2 dikalikan min 1. Untuk C2O42- ini muatannya berarti 6-, 2MnO2 ini 0 dan CO2 ini 0, sehingga kita akan mendapatkan jumlah muatan kiri 8- dan kanan 0. Dari sini karena suasananya basa, maka OH- yang akan digunakan akan masuk ke ruas yang besar yaitu ruas kanan. Jumlah OH- yang dibutuhkan ke ruas kanan adalah untuk menyetarakan dari 0 menjadi 8- yaitu sebanyak 8. Sehingga dari 8 OH- yang masuk ke kanan persamaannya menjadi seperti berikut. Di sini ada tambahan 8 OH- di kanan. Untuk langkah terakhir atau langkah ke-6 yaitu setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O ke ruas yang kecil. Sama seperti halnya pada langkah kelima, untuk menghitung jumlah atom H kita tulis hasil persamaan di langkah kelima dulu. Kita hitung H-nya di ruas kiri maupun kanan. Di kiri di sini adalah 0. Ini juga nggak ada H-nya sehingga 0. Di kanan ini 0. CO2 juga tidak mengandung H sehingga 0. Adapun 8 OH- ini berarti ada 8, sehingga kita kumulasikan kiri ada 0 H dan kanan ada 8, sehingga karena ruas kiri kecil H2O ini akan masuk ke ruas kiri. Adapun jumlah H2O yang masuk ke ruas kiri adalah sebanyak 4, karena di sini 4 kalikan H2 atau 8 H. Selanjutnya hasil yang didapatkan dari 4H2O yang masuk ke ruas kiri ini menghasilkan persamaan akhir yaitu 2MnO4- plus 3C2O42- plus 4H2O menjadi 2MnO2 plus
6CO2 plus 8OH-. Ini sebagai hasil akhir dari penyelesaian persamaan reaksi pada suasana basah. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan untuk mengerjakan latihan mandiri ini. Ada beberapa contoh yang bisa kalian gunakan untuk menambah pemahaman kalian, dan tentunya ini pada suasana basah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya, yaitu penyertaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ion elektron. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.